Iya, baik Pak Yandri. Sambil di jalan berhati-hati di perjalanan, saya ingin minta pandangan Anda terkait apa yang Anda temukan langsung di lapangan di Tanah Suci. Bagaimana evaluasinya Pak Yandri? Gimana Mas Willy, putus-putus? Ya, bagaimana hasil evaluasi Pak Yandri selama di Tanah Suci Pak terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji? Secara keseluruhan ini bisa saya sampaikan, eh, apa namanya, penyelenggaraan tahun ini itu jauh sebenarnya lebih baik daripada tahun kemarin. Ya, misalnya kalau tahun yang lalu itu ada tragedi Musdalifah di mana sampai jam setengah 2 siang jamaah haji Indonesia masih banyak belum terangkut ke Mina. Nah kemarin waktu dari Wukuf Arafah menuju Musdalifah, saya pantau setengah 8 pagi semua jamaah haji kita sudah terangkut ke Mina. Artinya alhamdulillah tragedi Musdalifah tahun lalu itu tidak terjadi. Nah memang ada beberapa persoalan yang itu menurut kami perlu dievaluasi melalui laporan kerja. Tapi kalau pansus terlalu tinggi menurut saya karena beberapa kekurangan misalkan bisnya terlambat itu biasa, namanya ribuan bis, ada yang satu dua terlambat biasa, tapi bukan berarti kita itu kita biarkan, tidak ya. Kemudian ada juga kemarin dari pimpinan DPR menyoroti masalah makanan jamaah haji. Ya memang secara jujur saya waktu ketua Komisi 8 mendorong bahan-bahan baku itu dari Indonesia, tapi sampai sekarang belum ada bahan baku itu yang tersedia di Mekah secara mumpuni atau secara bisa memenuhi kebutuhan jamaah haji Indonesia. Maka masih ada kita pakai bahan dari Thailand, dari Brasil, dari Filipina. Nah, oleh karena itu ini perlu kerjasama semua pihak. Tidak bisa kita menggantungkan persoalan haji ini pada satu kementerian saja, Kementerian Agama. Karena misalkan untuk bahan baku ini ya perlu dari pertanian, dari perkebunan, dari perikanan, itu menyangkut ketersediaan bahan baku di Indonesia untuk dikirim ke Saudi, dan itu harus bersaing atau harganya kompetitif dengan barang-barang yang ada dari negara lain. Kalau enggak kan harganya kan mahal. Kalau mahal nanti kesehatan jamaah hajinya. Kemudian masalah kesehatan ya memang saya pernah mengusulkan ini Mas Doni supaya ada rumah sakit khusus untuk jamaah haji Indonesia. Karena jamaah haji Indonesia ini kalau masuk rumah sakit Arab stres duluan karena nggak bisa pakai bahasa Arab, nggak bisa pakai bahasa Inggris. Yang awalnya tadi sakit perlu jadi sakit kemana-mana gitu. Maka perlu ke depan itu perlu kita pikirkan bagaimana sektor kesehatan itu hak utama. Karena kita tahu bahwa banyak jamaah haji meninggal itu ya tentu terutama faktor kesehatan. Tapi alhamdulillah dari kemarin kami pantau di puncak haji Al-Musna, jamaah haji yang meninggal itu 121 lebih dibandingkan dengan waktu yang sama di tahun yang lalu di hari kedua atau puncaknya Musnah itu setelah Musdalifah dan satu hari di Mina itu sudah 580 lebih yang meninggal. Alhamdulillah jamaah haji tahun ini yang meninggal jauh menurun persentasenya. Itu artinya saya katakan tadi jamaah pelaksanaan ibadah haji tahun ini jauh lebih baik daripada tahun sebelumnya. Walaupun memang kami sadari perlu banyak perbaikan-perbaikan. Contoh, ya masih banyak jamaah haji yang deportasi. Saya kasihan juga, udah siap-siap wukuf, tiba-tiba didatang sama polisi Arab Saudi. Saya ke sektor 10 itu ada laporan bahwa di depan ini katanya kemarin diserbu oleh tentara polisi Saudi. Mereka terpaksa ratusan orang dari Indonesia dipaksa ke Jeddah sehingga mereka tidak bisa wukuf, sementara mereka sudah mengeluarkan uang ratusan juta rupiah. Nah ini tentu menjadi perhatian kita semua, perhatian pemerintah, perhatian pihak travel haji atau umroh, supaya tidak bermain-main. Dan saya minta supaya Kementerian Agama tidak ada toleransi terhadap travel yang bermain api atau bermain di area abu-abu, sehingga yang korban adalah warga negara Indonesia yang ikut berhaji, sehingga mereka akhirnya tidak bisa berhaji menjadi korban. Sementara mereka sudah banyak mengeluarkan uang dan waktu yang tidak sedikit. Gitu Mas Doni.